Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasimo Fatur Rahman Putra dari kelas C jurusan Perbankan Syariah dengan NIM 201420098. Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang pengertian dan sumber ajaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul MSI dosen pengampu Bapak Sanawi SAG. Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai uraian mengenai pengertian agama Islam, sumber dan ruang lingkup ajarannya, serta cara untuk memahaminya. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam itu perlu dikaji secara sesama sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan keislaman seseorang. Pengertian agama Islam. Ada pula sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan, sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian Islam ini dijelaskan sebagai berikut. Dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, damai. Dari kata salima, selanjutnya diubah menjadi bentuk asama yang berarti berserah diri, masuk ke dalam kedamaian. Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang balasan, dan kebiasaan. Senada dengan itu, Nurholis Majid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan hambanya ketika ia diajarkan olehnya dengan disangkutkan pada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga pertumbuhan perwujudan pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh apalagi dipaksakan dari luar. Karena cara yang demikian tidak menyebabkan Islam tidak otentik, karena kehilangan dimensi yang mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan. Pengertian Islam demikian menurut Maulana Muhammad Ali dapat dipahami dari fitrah Allah yang terdapat pada ayat 202 surat Al-Baqarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dan dapat dipahami dari ayat 61 surat Al-Anfal, yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari uraian di atas, kita sampai dapat suatu kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti yang patuh, tunduk, taat, berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Hal demikian dapat dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Adapun pengertian Islam dari segi istilah yang dapat kita pahami atau kita dapati rumusannya berbeda-beda. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah Islam sebagai agama adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan mengenal satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Dengan demikian, secara istilah, Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Hal demikian dapat dipahami dari petunjuk-petunjuk ayat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Sumber-sumber ajaran agama Islam. Di kalangan ulama terdapat kesempatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 156, kita dianjurkan agar menaati Allah dan Rasulullah serta ulil amri atau pemimpin. Sumber Al-Quran yang pertama, sumber ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Di kalangan para ulama dijumpai adanya perbedaan pendapat di sekitar pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa maupun istilah. Asy-Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari akar kata apapun dan bukan pula ditulis dengan hamzah. Lafal tersebut sudah lazim digunakan dalam pengertian kalamullah, firman atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW serta Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafal Al-Quran diambil dari akar kata qarn yang berarti menggabungkan suatu atas yang lain karena surat-surat dan ayat Al-Quran satu dan yang lain saling bergabung dan berkaitan. Dari beberapa tokoh-tokoh yang telah memaparkan pengertian, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bagi yang membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini tetap terpelihara dengan baik dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Sumber ajaran agama Islam yang kedua yaitu As-Sunnah. Kedudukan Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam selain didasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis juga didasarkan kepada pendapat kesempatan para sahabat, yakni seluruh sahabat sepakat untuk menetapkan tentang wajib mengikuti hadis baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Menurut bahasa Al-Sunnah, artinya jalan hidup yang dibiasakan. Kadang jalan tersebut ada baiknya dan ada pula buruk. Pengertian Al-Sunnah seperti ini sejalan dengan makna hadis Nabi yang artinya barang siapa yang membuat sunnah kebiasaan yang terpuji, maka pahala bagi mengerjakannya, dan barang siapa membuat sunnah yang buruk, maka dosa bagi yang membuat sunnah yang buruk itu, dan dosa bagi semua orang yang mengerjakannya. Sementara itu jumhurul ulama dan kebanyakan para ulama ahli hadis mengartikan al-sunnah, al-hadis, al-kabar, al-athar sama saja, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan maupun ketetapan. Pengertian ini didasarkan pada pandangan mereka terhadap Nabi sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia. Serta itu ulama usul mengatakan bahwa al-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau yang berkaitan dengan hukum. Pengertian ini didasarkan pada pandangan mereka yang menetapkan Nabi Muhammad sebagai pembuat hukum. Sementara itu ulama fikih mengartikan al-sunnah sebagai salah satu bentuk hukum syara' yang artinya dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak disiksa. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, Al-Sunnah memiliki fungsi yang sama, pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan Al-Sunnah tidak dapat dilepaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran 1 yang bersifat global atau garis besar yang menurunkan perincian, 2 bersifat umum yang menghendaki pengecualian, 3 bersifat mutlak atau tanpa batas yang menghendaki pembatasan, dan ada pula 4 isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari 1 musyatar yang menghendaki penetapan makna yang akan dipakai 2 makna tersebut. Bahkan terdapat suatu secara khusus tidak dijumpai keterangan dari dalam Al-Quran yang selanjutnya diserahkan kepada hadis Nabi. Selain itu pula memberikan keterangan sehingga masalah tersebut menjadi kuat. Baik, segitu saja. Setelah selesai sudah materi kita tentang pengertian dan sumber ajaran agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.